tentang boten bab qiraat napa bab tilawah itu. Upung Pak Bowo to sing. Kok kaya gerak to. Ini kok iso mesin kalau terbakar. Terus dan ingkang pun boleh tangan biasa. Ya nggih. Contoh menika ayat 11. Ayat 11 apa 10? 10 sampun nggih. Yusikumullahu fi auladikum lil dzakari mislu hadzil unsayyain. Jadi contoh ini 10 napa 11? Oh 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim maka ia hanya memasukkan di dalam perutnya api neraka dan mereka akan memasuki neraka yang menyala-nyala itu. Terus seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim hakikatnya memakan makanan yang haram, sama hanya memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Gambaran-gambaran seperti ini supaya mudah dipahami, karena memang memakan harta anak yatim itu termasuk perkara dosa besar gitu. Dosa besar kan Al-Quran surat Al-An'am juga, surat 6 ayat 150 kali. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu karena mungkin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan hati. Kami tidak membebani orang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia akan memerintahkan kepadamu agar kamu Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian, akan aku bacakan apa yang diharamkan Allah atas kalian, yaitu la tusyriku bihi syai'an. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti berbuat syirik itu haram, dosa besar. Dalam Al-Quran nanti kata dosa besar itu dibahasakan dengan beberapa bentuk kalimat. Ada yang dengan kata haram, ada yang dengan kata neraka atau memakan api neraka tadi, atau kadang dengan kata la'ana, Allah melaknat atau laknat atas mereka, atau ghadibah, Allah memurkai. Nah, biasanya seperti itu. Ini dosa-dosa besar. Kemudian alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti durhaka itu dosa besar. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum.
membunuh anak-anak karena takut miskin. Takut miskin itu sing ngopeni rekoso gitu. Mau anak upeh misalnya. Atau juga membunuh anak-anak karena kehormatannya dia dipandang terhinakan. Orang-orang musyrik dulu suka membunuh anak-anak perempuan. Jadi kalau diberi anak perempuan, ini ayo siku ala hunit amyadusu fitrah, apakah akan ia pertahankan dalam kehinaan atau ia kubur hidup-hidup. Nah, jadi membunuh anak ini juga disebabkan seperti itu di kalangan orang musyrik. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha baton, ini zina. Jangan mendekati fahsya baik nampak maupun tersembunyi. Kemudian wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa kecuali dengan cara yang hak. Kemudian anak yatim di sini wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Jadi ya ahsan, untuk memperbaiki keadaannya sampai ia dewasa. Jadi artinya apabila seorang wali anak yatim yang ikut mengelola harta anak yatim, karena anak yatim di sini ditinggali harta oleh bapaknya, maka ikut mengurusnya itu baik saja. Ikut memakan pun boleh, tapi memakan dengan cara yang ahsan tadi. Yang kemarin sudah kita baca di ayat 6 surat An-Nisa kemarin. Jadi, kalau kaya, kalau kalian orang-orang yang cukup, maka menahan diri itu lebih baik. Bila kalian fakir, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Jadi yang penting tidak dengan cara dolim. Artinya misalnya seseorang bekerja ngurusi ngelola harta anak yatim, nah dibayar itu boleh, dibayar boleh. Dan seterusnya, tentang dosa-dosa besar, jangan. Kemudian ayat 11 surat An-Nisa. Jadi hakikatnya kalau seseorang melakukan dosa besar itu ancamannya neraka, hakikatnya sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kemudian ayat 11 yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam hal anak-anak kalian bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sepikul segendok. Ngoten ya. Paingkun nanisa'ang falqasnata ini falahunna sulusa ma tarok. Apabila seseorang yang meninggal itu memiliki anaknya perempuan dua atau lebih, maka anak-anak perempuan itu bersekutu atau berserikat dalam 2/3. Nah, aku nek rong telon sing setelon bagiannya sopo. Nah, ini aku cerita dia mungkin itu namanya asobah atau apa. Nah, mereka sampaikan. Kemudian Wa'ingkana swahid datang palanis, apabila pewarisnya adalah seorang anak perempuan, maka bagiannya separuh harta orang tuanya, harta bapaknya atau ibunya separuh mungkin kerabatian. Ahli warisnya itu sinten mawon. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bila seseorang meninggal, kemudian orang itu punya anak dan masih memiliki dua orang tua, maka kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya masing-masing mendapat 1/6. Mungkin ahli waris anak
wong tua loro, berarti mungkin kantun menyesuaikan angka ini. Nah, nanti bagian yang baku didahulukan, misalnya orang tua sepertiga cukup wesek setelah kenapa seperenam. Nah, nanti sisanya dibagi di antara anak-anak. Dan itu dibayangin mawon orang ini belapake. Ini belapake. Terus Fa'ilam yakullahu waladun, apabila orang yang meninggal itu tidak punya anak, wawarisuhu abawahu, dan yang mewarisi adalah kedua orang tuanya, pali ummihis sulus, maka bagi ibunya sepertiga. Berarti bapaknya bisa 2/3 no. Wong sing marisi mung bapak ibune. Boten di anak, kan? Berarti bapake ibune setelon, bapake 2 telon. Bagian putri iki separone sing kakung. Di level apa? Kemudian wali abawai li huri wahdi min masdusu napa wa ilam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu pali ummi sulus in kana lahu ikhwatun pali ummi sudusu, bila ia memiliki seorang saudara, dalam hal ini saudara seibu, pali ummi sudusu, maka bagiannya saudara seibu itu 1/6, ibunya dikurangi 1/6. Jadi mimpak diwasiati yusi biha audain. Nah ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian kalimat mimpak diwasiati yusi biha audain, harta waris itu baru bisa dibagi, baru bisa diwarisi setelah ditunaikan wasiat dan pembayaran utang-utang. Terus wasiat, utang-utang, nek pun dituoni, eneng turahan, nembe didum. Ini mangke ketentuanipun sebelum membagi harta waris ada ketentuan yang harus dipenuhi dulu. Kita cekapaken maos saayat riyen. Apa hukum wa abna hukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'an. Bapakmu atau anak-anakmu, orang-orang tuamu atau anak-anakmu yang akan mendapatkan bagian itu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nahwa, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang mendapatkan manfaat. Maksudnya aturan ini urusan Allah, hukum waris itu langsung diatur oleh Allah dan mengikuti takdir Allah. Takdir Allah niku endi sing mati dhisik, ngono to. Endi sing mati dhisik. Umpama putra ki mati dhisik, dhisiki wong tuane ya ora apa-apa, wong niku urusane Gusti Allah. Ora entuk disalahke. Lha kok anake ora entuk warisan. Lah salahe mati dhisik, mboten itu. Kok mati dhisik disalahke. Ngono lho. Pokoke secara ilmu waris nek matine luwih dhisik, mariske mboten entuk warisan. Wong mati dhisik. Nah, ngoten. Jadi apa hukum wa abna hukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'ani ngoten. Kadang-kadang yang mendapat manfaat atau mendapat bagian justru orang-orang tuanya karena anaknya meninggal lebih dulu, yang marisi wong tuane. Atau sebaliknya, faridatan minallah, sebagai ketentuan yang fardu atau hukum waris. Maka hukum waris itu disebut faraid, faridah, bagian dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah mengetahui maha bijaksana. Jadi tadi disebutkan mimpak diwasiyati yusi biha audayin, setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang-hutangnya. Maka dalam penjelasan para ulama, apabila seseorang meninggal, sebelum hartanya dibagi di antara ahli waris, harus ditunaikan beberapa hal. Satu, pembiayaan jenazah. Dari mulai
menyiarkan kabar kematian sampai penguburan itu dituoni sih, dilunasi sih, diambilkan dari harta si mati. Dan pembiayaan jenazah. Kemudian yang kedua, pembayaran hutang-hutang. Pembayaran hutang-hutang. Terus saya pun ngerukti jenazah pun di tuani sedaya, baru cerita utang. Pembayaran hutang-hutang. Kalau Imam Syafi'i bahkan mendahulukan penebusan barang gadai nek eneng. Dalai sedo isih gadekke ngono lho. Niku ditebus e. Sebab gadekke niku biasanya enten turane. Tak gitu, Bu. Barang linggo agunan kali utange ra ajine gede agunane. Terus gadekke Avanza no Pajero. Pajero wis randal ibu. Pajero wis saiki merek serandal. Nah, gadekke niki terus biasanya kan utangnya mung separuh kalau kita saking barang agunane umpamane gitu. Nah, ini ditebus dulu supaya nanti diketahui sisa hartanya. Itu didahulukan, ditebus, setelah itu baru bayar utang. Kemudian terus pembayaran atau pembiayaan jenazah, 2 pembayaran utang, 3 penebusan barang gadai atau mana yang didahulukan. Kemudian yang keempat, pembayaran semacam hutang. Semacam hutang ini ngeten. Orang itu memiliki usahanya secara rutin punya pesanan-pesanan, pun toko bangunan itu kan punya pesanan, pesen semen, pesen nopo gitu. Nah, secara teratur itu dibayar. Kemudian punya tanggungan membayar karyawan. Misalnya karyawannya dibayar setiap tanggal 1, ya, tanggal pergantian bulan. Nah, orang ini meninggal tanggal 24. Tanggal 1 September, 24 Agustus meninggal. Berarti ada semacam hutang yang belum dibayarkan karena memang belum datang harinya. Pesanan-pesanan juga sudah datang, tapi karena pembayarannya misalnya tanggal 1, pembayaran tagihan-tagihan tanggal 1, nah maka bisa ditunda tanggal 1. Nah, ini juga harus dipenuhi, maka disebut pembayaran semacam hutang. Karena sudah rutin. Baru yang kelima adalah wasiat, penunaian wasiat. Penunaian wasiat, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau ini pun kita bahas tentang ayat songan ya. Wasiat itu maksimal sepertiga dari keseluruhan harta. Bila semua itu sudah ditunaikan, sudah dibayarkan, terus masih ada sisa, maka sisa harta itu namanya tarikah atau tilkah. Mimma tarokah tadi, dari apa yang ditinggalkan. Tarokah, tilkah, atau disebut warisan. Delalai pun hitung niku kabeh ra eneng turane nggih pun rasa gitu. Ora eneng turane malah turah utang. Nggih pun berarti ra eneng warisan, enenge warisan utang. Eneng utang pripun? Mesine ya putra-putrane nggih sing nuwoni. Kok bareng mulyane gelem rekosane moh. Kandeng teng mriki rincian nek bayar utang mboten enten nggih, mangke disesuaikan, disepakati, dimusyawarahke di antara keluarga ini. Jadi pembagian harta waris itu harus ditunaikan niku riyen. Pembiayaan jenazah, penebusan barang gadai,
pembayaran utang, pembayaran semacam utang, dan wasiat. Nah, kemudian ada rukun waris. Rukun waris itu satu, ada muwaris. Muwaris itu orang yang meninggal dan meninggalkan harta, disebut muwaris. Muwaris, orang yang meninggal dan meninggalkan harta, atau dinyatakan meninggal. Meninggal atau dinyatakan meninggal. Dinyatakan meninggal ini betul. Tiang niki mboten dingerteni sedo napa dereng. Mung pun lunga suwe mboten dingerteni kabare panggonane, diperkirakan nek cara umure wong sakniki pun sedo ngono. Sing lunga tahun piro? Tahun 45. Pamane. Lah napa melu kerja paksa napa lho. Nah, katut diangkut kerja paksa ning pundi teng Deli Serdang napa pundi. Nah, diperkirakan nek cara umurane wong sakniki pun sedo. Umurane wong sakniki kan Rasul ngendika, yahdaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Allah beri kesempatan pada umat ini antara 60-70-an tahun. Nah niki pun merdeka tahun pun pinten? 78 to. 78. Mongko zaman merdeka dhek pun umur pamane 17 tahun. Perkiraan pun sedo. Ning ora dingerteni kabare. Ora lumrah niku. Jadi orang yang sudah meninggal atau dinyatakan meninggal dan meninggalkan harta itu disebut muwaris. Muwaris. Kemudian yang kedua, ahlul waris. Ahlul waris. Ahlul waris adalah orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal. Orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal. Jenenge warisan itu berarti dadi ahli waris mergo tiyang niki tesih urip, tesih sugeng sanajan napa nalika muwaris meninggal. Sanajan kaceke mung beberapa jam. Pamanipun ngeten, dina Kamis si A meninggal jam 6 esuk. Si B mbuh putrane mbuh napa setule nggih selaku kan berarti tesih sugeng nalika si A meninggal. Let 2 jam B meninggal. B niki untuk warisan tadi ahli waris si A. Sanajan sedok mung let 2 jam. Mboten. Nah mungkin kan diperhitungkan si B niki ndek anak ya apa langkung sing bagiane kan dipek anake ngono. Nah kira-kira ngoten saged dipahami ya. Jadi orang yang ahlul waris adalah orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal. Meskipun uripe iki mung acek sithik niku. Pokoke isih urip maksudku. Lah nek pun sida, nah berarti dudu ahlul waris. Pamanipun ngeten. Putra seda luwih dhisik tinimbang tiyang sepuhe. Mula ora itu warisan saka wong tuane, wong mati dhisik. Ini ampun disalahke, salahe mati dhisik. Ngono ora ngono. Lho nek bab niku nek mesake mengki anggo cara liya ngono lho Bu. Nggih. Kan kesepakatan saged nggih. Sedulur-sedulur niku sepakat iki ya gandeng iki ya anake bapak ngono. Ya diwenehi. Mung menehine mboten kudu manut bagian liyane ngono lho Bu. Ora kok terus ditegake. Dari sedulur iki tega lara ra tega patine. Ya ora tega lara ra tega patine ya. Ngoten. Terus ahlul waris lajeng wonten ingkang istilah nomor 3 taksilul masalah. Taksilul masalah. Taksilul masalah niku ngeten. Bagian yang sudah ditentukan pada masing-masing ahli waris. Bagian yang sudah ditentukan pada masing-masing ahli waris. Kalau wonten sebutan
separuh, 2/3, 1/6, setelon. Nah ini namanya angka taksilul masalah. Angka taksilul masalah. Maka bila ada seseorang meninggal, maka langsung bisa diketahui berapa bagian masing-masing ahli waris itu. Misalnya seorang meninggalkan istri, meninggalkan 2 orang anak, okay? Terus masih ada 2 orang tuanya. Nah ini pun dingertosi bagian istri piro, bagian anaknya pinten, bagian tiang sepuh piro, kan ngoten pun enten angka-angka niku. Lah mung mengke carane ngedum. Nah, mengke matematika SMP biyen nggih. Maksudnya enten setelon, 1/6, 1/8 kan berarti penyebutnya di dadake padha ngono to, Bu. Nek ngitung matematika penyebutnya dadake padha ngono. Jadi 3, 6, 8, 24 ngono to, Bu. Faktor persekutuan terbesar terkecil. Oke. Oh niku pancen ya kudu ngono kuwi gitu. Nah, jadi niku namanya taksilul masalah atau angka taksilul masalah. Angka atau besaran bagian dari masing-masing ahli waris yang sudah tertentu. Nah, pun ditentokke teng ayat ini. Terus niku namanya ilmu waris. Jadi rukun waris itu satu, ada mewaris, orang yang mewariskan harta, orang yang meninggal dan mewariskan harta atau dinyatakan meninggal. Terus kedua, ahlul waris, itu adalah orang yang masih hidup ketika mewaris meninggal. Kemudian yang ketiga, taksilul masalah, angka-angka, besaran-besaran dari bagian tiap-tiap ahli waris. Dan lani wau pun anak wong tua. Saat ini ayat 12. Pokoknya diwaos riyen mungkin borong mudeng ra mudeng. Temene ngomong sesore kok gitu. Ini secara prinsip kan pun sithik-sithik pun nyaut gitu. Walakum nisfu ma taraka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Wa in kana lahunna waladun walakum rubu mimma taraka ingkang mimma tarakna mimba wasiyati yusina bi audain. Dan bagianmu para suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat dan yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Loh, kabeh setelah dipenuhi wasiat dan pembayaran hutang. Terus nih, dan suami istri meninggal, maka suami mendapat bagian separuh dari peninggalan istri bila tidak punya anak. Tapi bila istri punya anak, maka bagian suami 1/4. Sisane wah anak-anak. Betul kan? Oh, atas dulu kan? Bagiannya 1/4. Kemudian setelah ditunaikan wasiat dan hutang, walahun narubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan bagian istri adalah 1/4 dari peninggalan suami bila suami tidak punya anak. Wa in kana lakum waladun walahun nasumunu, tapi bila suami punya anak, dari perkawinan punya anak, maka bagian istri 1/8. Setelah ditunaikan impak diwasiyati yusi nabi audai atau tusu nabi audai, setelah ditunaikan wasiat yang kamu buat dan pembayaran hutang. Pun jelas. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wala akhun aw ukhtun falikuli wahidin minhum maslus.
Dan apabila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan petani waris. Status maksudnya dan enten tiang sido boten nilanke pewaris anak utawi bapak, otomatis kan boten enten limarisi lho saking waris zawil purutnya terdekatnya, boten kagungan putra, boten wonten bapak. Nah mengke warisane niki wong sing ngeten jenenge kalalah, orang yang meninggal kalalah, orang yang meninggal tetapi tidak meninggalkan ahli waris anak atau bapak, sebut kalalah. Di sini hanya diceritakan saudara seibu, dan nanti pewarisnya adalah saudara-saudara kandung. Surat An-Nisa 176. Ayat terakhir, yastabtuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Mula jane ilmu waris ki mayar. Jenengan ngapake ayat 11, 12, 176 rampung punane. Mau ngapal kene iki lho gitu. Jane ra ya mau ngirit itu. Ngapake 11, 12, 176 selesai pun. Yastafuna kulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un ala kalaisala waladun wala uktun fala nisfu matarok bahwa yariswa ilam yakullah walad. Apabila ada mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah telah berfatwa untukmu tentang kalalah. Ini mru'un apabila ada seseorang halaka meninggal, halaka jane hancur, ngerti nggih? Halaka meninggal. Laisalahu waladun, dia tidak punya anak. Walau uktun, tapi dia hanya punya saudara perempuan. Falahanis humatarok. Nah, warisane niku bondone diwarisi sedulur wadone. Ning mung separuh. Paruh padha anak wadon wau. Anak wadon pewaris tunggal separuh. Separuh bisa kok goleki ahli waris lainnya gitu. Gitu. Saya dipahami? Mula kose sabar. Wong diceritani saudara ini mau wadon tok siji kok. Nek bukan saudara perempuan, diwaca neh yo. Wa yariswa illam yakullah walad. Kemudian apabila dia memiliki pewarisnya laki-laki, maka dia mewarisi semuanya, gitu. Anak nek sedulur lanang ijen padha karo anak lanang ijenmu entekke marisi kabeh malah anake mung siji gitu lanang ngoten nek wadon iki ora ngentekke pokoke gitu entek sing ngentekke ora ngentek-entekke iki lanang terus Paingkana senata ini falahuma sulusani mimma tarok. Bila pewarisnya adalah saudara-saudara perempuan 2 atau lebih, maka mereka berserikat dalam 2/3. Foto kali anak wau gitu. Paingkana ikhwatu rijalan wanisaan falidakan minu hasil sayain lugu disebut. Bila pewarisnya adalah saudara-saudara kandung yang banyak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka bagian saudara laki-laki 2 kali saudara perempuan. Gitu? Mpun niku. Terus niku jenenge kalalah, orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris bapak, anak atau bapak. Maka warisane
yang mewarisi saudara-saudara kandungnya. Untuk deal. Ora. Nah, ibune kan wong entuk 1/6. Nggih ta? Ibune mau entuk 1/6. Utawa paling pol setelon. Paling pol. Karena ada saudara banyak 1/6. Ya, ibu kok entuk sithik. Nggih. Lah ra urung ya sapa le nemu. Pun nggih. Pun dilanjutke sesuk-sesuk mulai. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.